warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Putri Mitrotul Rahman dengan NIM 2100743. Saya Kirana Ibn Salsabila dengan NIM 2100929. Saya Lia Hasanati Ulfa dengan NIM 2108044. Dan saya Masal Tamrin dengan NIM 2108969. Dengan kreator video Putri Mitrotul Rahman dan Maisarah Tamrin. Kami membuat sebuah alat peraga yang dinamakan dengan patrasi atau papan transformasi geometri yang ditujukan untuk siswa SMP kelas 9. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu transformasi geometri? Enggak. Wah, semuanya pada geleng-geleng kepala nih. Ya sudah, sini saya jelaskan tentang transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi pada titik, garis, atau bidang. Misalkan posisi awalnya X, Y. Ketika mengalami transformasi, posisinya menjadi X aksen, Y aksen. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari transformasi geometri. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi. Nah, kalian tahu nggak sih contoh dari translasi itu apa? Contoh dari translasi adalah ketika seseorang bermain prosotan. Dia akan berpindah dari atas ke bawah tanpa mengubah ukuran tubuhnya sama sekali. Jadi, translasi atau yang sering kita sebut pergeseran adalah menggeserkan titik atau garis atau bidang sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak serta tidak mengubah ukurannya sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan contoh soal secara bersama-sama. Misalkan terdapat sebuah titik P 2,3 yang akan ditranslasikan sejauh negatif 3,1. Maka hasil translasi tersebut adalah, nah, cara penyelesaiannya, misalkan titik X, Y geser sejauh vektor A, B, maka titik setelah ditranslasikan adalah X aksen, Y aksen. Dengan rumus X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Sehingga bayangan dari titik P 2,3 yang ditranslasikan sejauh negatif 3,1 akan membentuk X aksen, Y aksen sama dengan 2 ditambah negatif 3, 3 ditambah 1 sehingga menghasilkan bayangan P aksen negatif 1,4. Keren ya, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena konsep dari translasi adalah pergeseran. Kita bisa menggeserkan titik saja. Untuk A bernilai positif, kita geserkan ke sebelah kanan. Untuk A bernilai negatif, kita geserkan ke sebelah kiri. Begitupun dengan yang B. Untuk B, ketika positif, kita akan geserkan ke atas. Untuk yang negatif, kita akan geserkan ke bawah. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan translasi pada papan transformasi geometri. Simak video berikut ini ya. Langkah pertama, letakkan titik pada sumbu 2,3. Lalu kita geserkan titik ke sebelah kiri sejauh 3 titik. Lalu kita geserkan titik ke atas sejauh 1 titik. Maka hasil yang diperoleh adalah P aksen negatif 1,4. Jenis transformasi geometri yang kedua adalah refleksi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang refleksi, teman-teman tahu nggak sih contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, contohnya adalah tangan kiri dan tangan kanan manusia serta seseorang yang sedang bercermin. Refleksi atau yang sering dikenal dengan pencerminan ialah ketika menjadikan sumbu koordinat sebagai titik tengah antara benda asli dan bayangan. Jadi, jarak titik dari benda asli ke sumbu koordinat sama dengan jarak sumbu koordinat dengan bayangan. Garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangannya akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu koordinat. Untuk contoh soal dari refleksi, misalkan terdapat sebuah garis AB dengan A 0,3 dan B 4,3. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, berapakah bayangan garis tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, perhatikan tabel berikut. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka AB aksen yaitu X, negatif Y, sehingga A aksennya adalah
0,-3 dan B aksennya adalah 4,-3. Penggunaan refleksi pada patrasi. Simak video berikut ini ya. Letakkan garis dengan A 0,3 dan B 4,3. Karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka garis A aksen 0,-3 dan B aksen 4,-3. Nah, untuk jenis transformasi yang ketiga adalah rotasi. Sebelum lanjut juga nih kita membahas rotasi, teman-teman tahu nggak sih contoh rotasi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui adalah jarum jam yang berputar pada jam dinding. Jadi dapat disimpulkan bahwa rotasi adalah suatu perubahan posisi pada titik, garis maupun bidang dengan cara diputar dengan suatu titik pusat dan sudut tertentu. Sekarang ayo kita bahas contoh soal dari rotasi. Misalkan terdapat sebuah bidang persegi ABCD dengan A 1,1, B 5,1, C 5,-3, dan D 1,-3 akan dirotasikan sebesar 180 derajat dengan sudut pusat 0,0. Maka akan dihasilkan ABCD aksen sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, ayo kita perhatikan tabel berikut. Karena di soal itu besar rotasinya adalah 180 derajat dan pusat rotasinya 0,0, maka titik hasil perputarannya adalah negatif X, negatif Y, sehingga A aksen sama dengan negatif 1, negatif 1, B aksen negatif 5, negatif 1, C aksen negatif 5, negatif dari negatif 3, dan D aksen negatif 1, negatif dari negatif 3. Maka diperoleh ABCD aksen dengan A aksen negatif 1, negatif 1, B aksen negatif 5, negatif 1, C aksen negatif 5,3, dan D aksen negatif 1,3. Perhatikan video berikut ini ya. Letakkan bidang A 1,1, B 5,1, C 5,-3, dan D 1,-3. Dirotasikan 180 derajat dengan pusat 0,0. Maka hasil dari perputarannya adalah A aksen negatif 1, negatif 1, B aksen negatif 5, negatif 1, C aksen negatif 5, 3, D aksen negatif 1, 3. Nah, karena sudah dijelaskan ya tadi dari awal tentang apa itu transformasi geometri, terus juga sudah dijelaskan pembagian dari transformasi geometri, terus juga udah nih dijelaskan bagaimana cara penyelesaian soal dari transformasi geometri, dan juga sudah menggunakan alat peraga. Selanjutnya diharapkan para siswa mampu menyelesaikan soal dengan mudah tentang transformasi geometri menggunakan alat peraga. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota kelompok 9 sudah membantu pembuatan media pembelajaran patrasi dan video ini, serta terima kasih kepada Dr. Eyus Sudihartini SPD MPD dan Dr. Tia Purniati SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran matematika. Serta terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.